Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kita panjatkan, mudah-mudahan seluruh rahmat, maghfirah dan hidayahnya senantiasa dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita selalu memiliki spirit yang cukup kuat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa menjalankan seluruh aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kita teruskan kajian pada 2 minggu yang lalu, Asy-Syu'bah At-Tasi'ah Wasitun, cabang yang ke-69. Iki menika sitru uyubil muslimin, menutup aib sesama umat muslim, menutup kejelekan sesama umat muslim. Haka telah menghikayatkan siapa Abu Ali At-Taqa, Abu Ali At-Taqa meriwayatkan, menceritakan tentang nopo anna imra'atan, bahwa sesungguhnya ada seorang wanita ja'at, yang telah datang ila Sayyidi Hatim ibni Ulwan al-Asam, datang kepada seorang ulama sufi arif billah, datang ke orang ulama yang bernama Hatim ibni Ulwan al-Asam, qaddasallahu sirrahu, yang telah disucikan oleh Allah ruhnya. Tas'aluhu, lantas seorang wanita itu bertanya kepada Sayyid Hatim, seorang ulama sufi itu bertanya tentang apa? An mas'alatin, tentang sebuah persoalan. Fattafaqa annahu, tiba-tiba sebelum wanita itu bertanya, annahu kharaja minha sautu rihin, telah keluar dari seorang wanita itu suara rihin, angin, napa niku, kentut. Fa khajalat al-mar'atu, maka seorang wanita itu sangat malu, maunya bertanya kepada sesuatu, wonten seorang ulama besar, seorang sufi, kok gak itu kok, tapi jenenge angin brojol dan sebelum tiba-tiba kentut dan malunya luar biasa seorang wanita itu. Fakhajarat al-mar'atu, wanita itu sangat malu. Malu kepada siapa? Kepada Sayyid Hatim ibnu Ulwan al-Asam, ya, seorang yang cukup tenar saat itu, dan beliau adalah seorang sufi, ulama sufi yang sangat luar biasa. Faqala, lantas ulama sufi yang bernama Sayyid Hatim ibnu Ulwan tadi, qala Hatim, berkatalah ulama sufi tadi, irfa'i sautak, keraskan suaramu, seakan-akan boten didengar. Jadi padahal nggih krungu, tapi kayak orang krungu. Seakan-akan seorang Hatim itu tidak dengar kentutnya
seorang wanita yang mau tanya itu, sehingga gayanya itu irfa'i sautak, dengan keraskan suaramu. Wa araha, begitu seorang wanita itu melihat pernyataan seorang ulama begini, Hatim bin Ulwan tadi menyatakan seperti itu, lalu ia menyimpulkan bahwa berarti ulama ini mungkin boten miren. Alhamdulillah boten miren gitu. Alhamdulillah. Fasarat al-mar'atu, maka wanita itu begitu gembira begitu mendengar pernyataan seorang ulama besar yang ketika beliau itu seorang wanita itu mau bertanya, tentu ternyata ulama itu tidak dengar. Senang sekali wanita itu. Fasarat al-mar'atu bidzalika, peristiwa itulah maka seorang wanita sangat gembira, wara'at, dan lantas seorang wanita itu berpandangan annahu, bahwa Sayyid Hatim itu lam yasma' as-sauta, kira-kira tidak mendengar suara kentutnya. Fabidzalika, atas dasar itulah summiya hadza syekh, maka syekh itu kemudian terkenal dengan nama Al-Asam. Al-Asam itu tuli, padahal boten tuli. Maksud itu apa? Tuli niku membisukan, merahasiakan sesuatu yang kira-kira kalau tidak dirahasiakan malunya luar biasa. Al-Asam itu bahasa kiasan mawon. Secara fisik al-asam itu maksudipun tuli, tetapi secara simbolik tuli itu nek saged kula panjenengan sedaya itu bergaya tuli, nggak usah ngrungokne kejelekan-kejelekan yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang suka fitnah. Sok gaya tuli mau yang ngrungu nek mosok diceritani terus langsung menolak, ini nggih sing cerita nggih gila kan. Yes. Diwadahi mawon, tapi niki dipasang napa nggih? Mboten usah dimasuk di tengah hati. Tuli mlebu kanan lewat kiri, ngoten mawon nggih. Mboten usah dihayati. Nek dihayati iya ya. Lah itu tetes melok-melok ngoten. Tetes niki termasuk tuli ketika mendengar, tetapi ketika menyampaikan nek saged nggih mboten usah disampaikan sesuatu yang kira-kira kalau ini saya sampaikan, orang yang saya sampaikan itu malu dan itu menjadi berakibat jelek, maka kalau bisa itu adalah sitru uyubil muslimin. Napa malih persoalan yang akan disampaikan itu adalah perilaku sesama umat Islam. Kalau sakit dipun rahasiakan. Nek panjenengan kuat merahasiakan aurah, aib, kejelekan orang sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala binjing di hari kiamat itu juga akan menyimpan aib panjenengan. Man satara, jadi kata Rasulullah SAW berfirman, man satara, barang siapa yang menutup, merahasiakan, menyimpan aurata akhihi, kejelekan-kejelekan sederekipun saudaranya. Sederek itu bukan hanya saudara dari keluarga inti, tetapi saudara-saudara sesama muslim itu dianggap saudara. Man satara aurata akhihi al-muslim, barang siapa yang sakit menyembunyikan aurat, aib, kejelekan saudaranya sesama Islam, satarallahu auratahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menyembunyikan, akan merahasiakan aib orang tersebut besok di hari kiamat. Ini penting sekali. Dalam hadis yang lain disebutkan, Innallaha azza wa jalla halimun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah halim, dermawan. Hayyun, pemalu dan tidak suka membuat orang menjadi malu.
sitirun, penutup aib. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak menutup aib kula panjenengan sedaya, maka kula panjenengan sedaya sudah tidak eksis dalam kehidupan di masyarakat. Karena apa? Karena semua aib kula panjenengan sedaya akan dibuka oleh Allah, dan Allah sebenarnya ya'lamu, yaitu mengetahui ma fis sudur, apa yang ada di dalam hati kula panjenengan sedaya. Allah Subhanahu wa taala semer, apalagi di dalam hatinya saja tahu, apalagi yang kula panjenengan sedaya lakoni itu pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Kejaba semanten Allah Subhanahu wa taala tetap menutup rahasia aib dan kejelekan yang pernah kula panjenengan sedaya lakoni. Itu luar biasa. Jadi begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menutup? Karena kasih sayangnya. Nek buatan keranten kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pun selesai kula panjenengan sedaya. Jadi sing badhe munggah misalkan napa niku pejabat napa aibnya dikeluarkan coba jatuhlah dia. Derajat kula panjenengan sedaya itu kalau aibnya itu dikeluarkan oleh Allah jatuh. Karena itu kula panjenengan sedaya tetap banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyaknya anugerah Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun dipun paringaken dhumateng kula panjenengan sedaya kanthi ikhlas. Karena itu Allah Subhanahu wa taala hanya satu tuntutannya, agar kula panjenengan sedaya saged mengabdi sesungguh-sungguhnya kepada Allah. Jika kemudian kula panjenengan sedaya dalam proses itu ada kesalahan, ada kealpaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Jika proses saat kula panjenengan sedaya bertobat hanya semata berharap dan hanya semata berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka ala ma kana fi wa la ubali, akan aku ampuni dosa-dosamu ala ma kana fi, atas apa saja yang terjadi pada dirimu, wa la ubali, dan tidak aku perhitungkan sak pira dosamu, sak gede-gedene dosamu misalkan di mata saya tidak jadi persoalan, akan saya ampuni semua, tapi dengan syarat panjenengan sedaya bertobat, dan saat bertobat itu semata-mata hanya berharap dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niki ulama besar itu janjanipun nggih krungu napa ingkang suara angin yang keluar tadi kentut dari seorang wanita. Janjanipun nggih krungu, tetapi ulama besar itu memang menjogo agar orang tersebut tidak merasa malu. Bagaimana caranya? Gayanya ulama itu seakan-akan suara yang keluar dari mulut, keraskan suaramu. Jadi luar biasa. Ngeten iki penting sekali. Termasuk juga misalkan ada orang yang menggebu-gebu tentang cerita tentang kebaikan dumateng kula panjenengan sedaya. Kebetulan cerita itu sudah pernah panjenengan sedaya dengarkan. Panjenengan sedaya tersebut ngoten niku sing paling arif. Mboten bisa jawab aku wis roh iki cerita wis kayak piye. Ngoten niku nggih membuat yang cerita itu malu, tersinggung. Sekalipun panjenengan sedaya sampun semerep dan sudah mendengar cerita itu, begitu ada orang cerita yang ketiga kalinya dan ceritanya itu sama, alhamdulillah, mudah-mudahan informasi itu bermanfaat. Senang sekali orang yang bercerita. Jadi tugas kula panjenengan sedaya itu menggembirakan, menyenangkan hati sesama umat Islam dan merahasiakan aib
dan kejelekan sesama umat Islam. Disitulah yang kemudian diharapkan oleh Allah, sesama umat muslim itu kal bunyanil wahid, seperti satu bangunan yang utuh. Nek ono salahe tutupono, nek ono kelemahannya angkatlah kelemahan itu, ya, berikan solusi kelemahan itu. Kalau ada kelebihannya, maka berikan sebagian kelebihan itu kepada sesama. Nek ngoten panjenengan sedaya saged melakukan luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'lam, ketahuilah, anna dzikra masawil ghair, bahwa sesungguhnya menyebutkan kejelekan kepada orang yang lain, li ghardin sahihin fi syar'i, dengan tujuan yang baik di dalam syariat, bihaitsu la yumkin at-tawassul ilaihi, karena sekiranya itu tidak disebutkan, tidak mungkin akan tercapai maksudnya kepada objek yang dimaksud. Kalau itu tidak disebutkan dan itu tidak tercapai maksudnya, illa bihi, kecuali harus menyebutkannya, yubahu, maka boleh menyebutkan itu. Tapi syaratnya nopo? Syaratnya wis gak ono alternatif lain. Kalau tidak disebutkan itu, misalkan orang bertanya ini mboten jelas, maka baru jelas. Kalau harus disebutkan, maka menyebutkannya itu boleh, menuturkannya itu boleh. Jadi boleh niku di dalam berapa persoalan, fi khamsata asyar, di dalam 15 maudhi'an tempat. Ada 15 tempat. Kula panjenengan sedaya nika boleh mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya tidak tepat kalau itu disampaikan. Tetapi kalau itu tidak disampaikan, itu menjadi tidak baik, justru tidak baik. Maka itu perlu disampaikan dalam konteks nopo? Dalam konteks 15 hal menika. Kama qala Ibnu al-Iman, ahaduha, yang pertama, al-irsyadu ila qaulin sahihin, ka'an sami'ta wahidan yaqul qaulan munkaran, fayambaghi an taqula lahu anta qulta kada wa kada, fadzalika ghairu munasibin, bal al-amru kada. Niki yang pertama. Ahaduha, yang pertama, itu panjenengan sedaya boleh, ya, boleh untuk mengatakan apa? Untuk mengatakan menuturkan sebuah kata-kata yang panjenengan ungkapkan itu sebenarnya adalah memprotes perkataan tiang lintu, tetapi perkataan tiang lintu itu mengandung unsur kemungkaran. Ya, misalkan panjenengan pas jagongan gitu, terus salah satu orang di antara kita itu mengungkapkan kata-kata, tetapi kata-kata itu mengungkap kejelekan. Begitu panjenengan mendengarkan kata-kata kemungkaran itu, panjenengan kan lebih mengetahui. Mungkin di antara sekian orang itu yang paling mengetahui tentang agama panjenengan. Karena itu panjenengan punya misi yang disebut dengan al-irsyad, menunjukkan. Terus kalau ada kata-kata yang mungkar, panjenengan boten angsal meneng mawon itu, boten angsal. Karena itu jelas-jelas kemungkaran. Panjenengan sedaya harus kulil haqqa walau kana murra. Katakanlah yang benar. Sekalipun ketika panjenengan sedaya mengatakan yang benar itu pahit itu boten enak banget. Di tengah-tengah banyak orang wis
guyu cekakaan krono ngeten, orang yang mengatakan kata-kata mungkar itu malah senang tertawa begitu. Nah, padahal yang disampaikan ini sebuah kemungkaran. Maka panjenengan sedaya sebagai seorang yang memiliki komitmen terhadap sebuah kebenaran syariat Islam, panjenengan ngadai kewajiban untuk ngilingno al-irsyad, memberikan bimbingan. Nah, memang mengingatkan sesuatu di tengah-tengah sesuatu yang sangat berbeda itu murah, pahit, namun berat sekali, tapi harus dilakukan. Jadi itu bermakna al-irsyad itu ahaduha yaitu al-irsyad berupa bimbingan ila qaulin sahihin berupa perkataan yang benar. Ka'an samita sebagaimana jika panjenengan mendengar wahidan salah seorang di antara panjenengan yaqul yang sedang mengatakan qaulan munkaran perkataan yang mungkar fayam bagi maka seyukjanya maka seharusnya antakula lahu panjenengan sedaya kedah berbicara kepada orang yang berbicara kemungkaran tadi, antakulta kada wa kada, engkau telah berbicara gini dan gini. Maksudnya itu jangan berbicara seperti ini di tengah-tengah masyarakat yang banyak. Ini tidak mendidik, ini justru membahayakan. Sebab perkataan ini kalau ditangkap oleh orang-orang sekian banyak itu akan melahirkan sebuah tindakan yang tidak baik. Karena itu mestinya panjenengan harus mengatakan, justru harus mengatakan sebaliknya seperti ini. Nah, ini harus panjenengan selalu kuatkan itu untuk berbicara seperti itu dalam konteks al-irsyadu ila qaulin sahihin. Ini kok bimbingan. Angsal napa mboten panjenengan sedaya merotes kata-kata orang, tetapi kata-kata itu mengarah kepada kemungkaran yang niki diperkenankan. Niki sebenarnya kan juga termasuk aurat kan nggih. Jadi aurat orang yang diingatkan mesti tersinggung, mesti tersinggung. Itu hanya disebutkan aurat. Tetapi orang yang diingatkan tadi telah mengatakan sebuah perkataan yang mungkar, maka harus diingatkan. Tetapi kalau panjenengan sedaya kedah arif searif-arif, mungkinkah saya ingatkan di tempat yang kebetulan dia berada di tengah-tengah masyarakat, banyak masyarakat. Kalau sekiranya tidak mungkin dan itu justru akan menimbulkan madarat, bahaya, efeknya itu adalah kemafsadatan, maka ditunda. Atau mungkin panjenengan sedaya berbicara secara pribadi di depan yang bersangkutan saat tidak ada para pengikut. Tetapi sebenarnya kalau perkataan itu ditunda, bimbingannya ditunda, maka orang-orang yang banyak tadi tidak memahami sebuah bimbingan yang benar itu tersundi. Padahal kata-kata yang mungkar sudah terlanjur disampaikan. Nah, sejatosipun ingkang sae saat itu juga al-irsyad itu disampaikan. Tetapi kalau bisa bimbingan itu betul-betul mengarahkan yang benar dan yang sesungguhnya sesuai dengan Islam tanpa harus menjatuhkan orang yang berbicara. Ini yang pertama. Memang kalau panjenengan sedaya memiliki misi untuk menegakkan syariat Islam, tetapi cara menyampaikan misi menegakkan syariat Islam itu harus betul-betul halus. Jangan sampai menyinggung perasaan negatif kepada orang lain, sekalipun perkataan yang disampaikan oleh orang lain itu sejatosipun negatif. Tapi tetap kita ingatkan dengan penuh kearifan sehingga semua unsur dapat menerima apa yang kita sampaikan. Wasaniha
Yang kedua, kita boleh untuk apa itu? Mengatakan kebenaran tadi. Wasaniha yang kedua, naskhul mustashir fin nikah. Nasaha al mustashir fin nikah. Iki menika orang yang memberikan nasihat. Mustasyar itu penasihat ya. Orang yang memberikan nasihat fin nikah di dalam acara atau kegiatan nikah, au fi idail amanah, atau di dalam proses menitipkan amanah kepada orang, au ghairi dzalika, atau selain itu. Fayajibu alaika, maka wajib atas panjenengan sedaya antuh birohu, untuk menginformasikannya bihaqikatil hali, dengan hakikat kondisi yang sebenarnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza istansaha ahadukum, tatkala salah seorang di antara panjenengan sedaya meminta nasihat, idza istansaha ahadukum akhahu, ketika salah seorang di antara kalian meminta nasihat kepada saudaranya, fal yansah lahu, maka hendaknya berikan nasihat kepadanya. Ini juga jadi ketika panjenengan sedaya misalkan memberikan nasihat di dalam kegiatan pernikahan maupun dalam kegiatan nitip amanah dumateng sinten mawon, maka panjenengan sedaya niku saged memberikan wejangan yang sedalam-dalamnya kepada pelaku pernikahan. Jadi saged panjenengan sedaya niku mengatakan yang sesungguh-sungguhnya tentang al-hal, ini menika perilaku al-arusain, jadi calon temanten, dua temanten, saat panjenengan sedaya memberikan nasihat kepadanya. Jadi boten usah sungkan-sungkan. Nek pancen pas kira-kira calon temanten itu pernah melakukan yang tidak baik, diarahkan betul dan ditunjukkan kelemahannya di sini. Anda pernah melakukan perilaku dan perbuatan yang seperti ini, tidak boleh. Ini kalau panjenengan sedaya harus tegas dan harus berani. Mungkin posisinya tidak pas ceramah umum gitu. Nek ceramah di depan walimatul urus itu membuat yang lain semuanya menjadi tahu atas perbuatannya. Jadi nuturi dalam bentuk memberikan nasihat, misalkan tiang sepuh terhadap anaknya, misalkan pamannya terhadap keponakannya, saged dituturi. Nek kepegawaianmu biyen senengane dolan ngluyur kesana-kesana le. Nek wis nikah iku leren ono. Betul apa? Ngluyur kesana kemari kan tidak ada manfaatnya, dan itu aib misalnya. Nek kalau sudah nikah, tanggung jawabmu untuk ngopeni ngurusi keluarga, maka perbuatan-perbuatan yang dulu tidak baik itu harus dihentikan. Orang al-mustashir, mustasyar, penasihat, itu harus berani mengatakan itu. Iku boleh nopo sedikit mengkanter, memprotes perbuatan yang salah, tapi segera diarahkan untuk diberikan nasihat yang benar. Niku mboten apa. Tapi caranya ngoten. Mboten di tempat umum saat panjenengan sedaya ceramah nikah lalu ngudal aibnya calon walimatul arus. Lah niki naminipun nggih menika mboten sitrul uyubil aurah, nutupi aib, tetapi ngudal aib. Nek saged panjenengan sedaya panggil si calon manten berdua itu,
dituturi secara pribadi, tunjukkan yang pernah dilakukan sejauh pengetahuan panjenengan sedaya. Awakmu itu kan biyen yo males ngene. Ora tahu belum melakukan aktivitas yang bermanfaat. Nek sudah masuk di pintu kehidupan yang sesungguhnya ialah keluarga, maka perbuatan malas itu kudu dihilangi. Jadi kalau panjenengan saya kedah berani menunjukkan bahwa dia dulunya malas agar tahu kesalahannya. Nek boten ditunjukkan dan dipuji terus, jangan-jangan dia sudah merasa hebat dan tidak merasa bahwa perbuatan yang ia lakukan itu salah. Mesti harus dikatakan, tetapi jangan kemudian dikatakan secara mutlak dan saklek perbuatan itu sudah. Nek awakmu biyen itu males ya, sampai kapanpun juga males, sampai yaumul kiamat males. Betul salah. Tunjukkan kemalesannya, tapi insya Allah kalau sampean itu punya tanggung jawab untuk ke depan ngurusi keluarga, insya Allah Allah akan memberkahi kamu, memberikan anugerah jalan yang begitu luas untuk menapak tilas kehidupan yang akan Anda lakukan. Jadi wonten itu penting sekali, termasuk tatkala panjenengan sedaya menitipkan amanah kepada orang lain. Iki tak amanahi urusan kambing ini sejumlah 10. Tahun depan 10 kambing itu nek iso ya wis berkembang. Aja kaya biyen aku ngamanahi sampean 10 kambing, setahun kemudian tinggal 5. Ngoten iki kudu dikritik. Mboten napa-napa untuk mengingatkan agar yang bersangkutan itu tahu kesalahannya. Saiki tak kei amanahne 10 kambing, insya Allah nek sampean jujur gelem bekerja yang sesungguhnya, 10 kambing ini akan berkembang menjadi 15 kambing. Katanya luar biasa. Jadi itulah bentuk contoh yang diperkenankan dumateng kula panjenengan sedaya membuka aib, tetapi dalam konteks pribadi nggih. Setelah dibuka aibnya itu lalu didandani, dinasihati, dibimbing. Karena membuka aib itu dalam rangka supaya yang bersangkutan itu semerep di mana letak kesalahannya. Kalau tidak dibuka, gimana semerep? Toh kalau dibuka, yang tahu hanya penasihat dan yang dinasihati. Untuk tiang lintu, boten semerep. Ini konteksnya yang disebut dengan menutup aurat. Buktinya boten dibuka untuk orang lain, tapi dibuka khusus untuk dirinya sendiri. Sebab tanpa dibuka seperti itu, dia tidak paham bahwa perbuatan itu adalah perbuatan tidak baik. Harus ditunjukkan ketidakbaikannya, lalu kemudian dibandingkan dan diberi motivasi bagaimana untuk merubah dari suasana ketidakbaikan menjadi perilaku kebaikan. Niku yang kedua, boleh dilakukan. Yang ketiga, wasalisuha, yang ketiga, dzikrul alimi al-mukhti' litabi'ihi. Kama idza sa'alaka wahidun al-mas'alatin faqala syaikhi qala kadza wa kadza fataqul syaikhuka mukhti'un wa min dzalika qaulul musannifin. Jadi yang ketiga, dzikrul alim al-mukhti', mengungkapkan, menuturkan kepada orang yang alim, al-mukhti' yang telah melakukan kesalahan, litabihi, kepada para pengikutnya. Jadi angsal pemboten menyebutkan atau menuturkan sebuah pernyataan yang mengkanter atau menilai tidak baik kepada orang alim yang salah
al-alim al-mukhti yang melakukan kesalahan, litabihi untuk para pengikutnya. Misalkan itu pegawai ini ceramah, itu pegawai ini misi pengajian, itu pegawainya ustaz, itu seorang guru, tapi perbuatannya dan perilakunya kok seperti itu. Itu namanya zikrul alim al-mukhti, menyebutkan itu apa statement yang kurang pas kepada orang alim yang telah melakukan kesalahan, litabihi bagi pengikutnya. Ya jenenge pengikut, ya jenenge pengikutnya akeh. Dia mesti semerepkan kan. Tindakan orang alim itu ternyata salah. Salah. Orang alim kok bohongan, ngoten iki. Tapi tetap ngaji terpundi-pundi ini. Terus pundi ini. Ada problem mau mengingatkan sungkan, boten wani. Itu orang alim. Jenenge intinya kan mesti al-mukhti. Al-insan mahallul khata' wal isyan. Panggonane salah. Jadi karena itu yang namanya orang alim, sepanjang dia itu benar diikuti. Tapi orang alim yang sudah melakukan al-mukhti, kesalahan, yang itu merugikan kepada pengikutnya, ya mesti harus ditegur dan diingatkan. Bukan mengingatkan dia sebagai seorang alimnya, tetapi mengingatkan atas kesalahan yang ia lakukan. Kenapa diingatkan? Agar kesalahan yang ia ingatkan itu diingatkan kepada siapa? Ya kepada pengikut-pengikutnya. Boten mengingatkan kepada orang alimnya. Orang alimnya sampun semerop. Boten usah digurui cara ini. Tapi mengingatkan kepada para pengikutnya. Hei santri-santri, iki ustaz itu sedang melakukan kesalahan. Jadi ustaz ini sedang melakukan kesalahan. Harus ada yang berani mengatakan itu. Sebab kalau tidak dikatakan bahwa ustaz yang sedang salah tadi, kalau tidak dijelaskan kepada tabinya, jangan-jangan ini diklaim kebenaran. Karena itu yang salah juga tetap dikatakan salah. Agar ini la yuqalliduha, tidak diikuti lagi oleh santrinya. Jangan-jangan yang salah kalau tidak dijelaskan oleh para pengikutnya dianggap sebagai sebuah kebenaran. Bahaya. Jadi apakah semua dari ustadz itu harus diikuti? Belum tentu. Sing saya diikuti. Kalau yang tidak baik mesti harus disaring, dan itu harus disampaikan kepada pengikutnya bahwa inilah kondisi kesalahannya. Nah itu tidak disampaikan, justru di dalam kitab ini penjelasannya wa huwa haram. Bahaya. Haram. Kama idza sa'alaka wahidun an mas'alatin, sebagaimana seorang di antara kalian yang sedang bertanya an mas'alatin, tentang suatu masalah. Ustaz tadi misalkan, faqala, dia berkata, sayyidi, bahwa guru saya qala kada wa kada, telah melakukan ini dan ini. Fataqulu sayyuka, maka panjenengan saya harus tego untuk mengatakan sayyuka mukhtiun. Itu harus tego, gurumu pancen salah. Aten mawon, gurumu pancen salah. Wa min dzalika qaulun lil musannifin, demikian juga perkataan para al-musannif, para pengarang kitab fi kutubihim, di dalam kitabnya. Qala, dia mengatakan fulan kana wa huwa ghalatun wa khata'un, dia itu seorang guru itu misalkan dia telah melakukan ini dan dia adalah wa salah, khata'un atau ya salah, au nahwu dzalika, atau yang serupa dengan kata-kata sing penting kudu dielingni. Kesalahan itu ditunjukkan, kesalahan itu tetapi bukan ditunjukkan kepada al-alimnya, orang yang alimnya itu. Sebab orang yang alim yang melakukan kesalahan pun semerep. Ditunjukkan kepada siapa? Kepada pengikutnya, santrinya. Gurumu memang salah,
Kenapa? Ya jenenge wong nggih enten salah. Karena guru sing salah iki aja mbok lakoni. Maksudipun namung ngoten niku. Jadi karena ini ditunjukkan, maka fahuwa jaizun, yang demikian itu boleh orang mengatakan kepada orang lain, guru itu salah, syekhmu itu salah, kiaimu itu salah. Dalam konteks itu, sehingga coba tiru sing salah. Jadi jenenge wong itu tetap tiyang enten salah. Jadi in aradu, maka boleh jika mereka menginginkan bayana ghaltihi au khotoihi. Maka misalkan saya juga bagian dari santri, tetapi santri senior, terus lantas enten kiai yang ngajar wonten kelas 10, tapi saya santri senior sing paling tua, santri-santri sing junior kadang. Maka saya posisi sebagai santri senior itu boleh jaizun in aradu bayana ghaltihi, boleh jika santri senior tadi menginginkan untuk menjelaskan tentang kesalahan seorang guru, boleh. Kalau itu jelaskan santri-santri junior tentang kesalahannya seorang guru. Tapi yang kita jelaskan cukup kesalahannya nih. Maksud dijelaskannya supaya santri yang junior tadi paham bahwa itu sebenarnya tindakan yang salah. Boten salah menjelaskan tapi meruasani sing lintu-lintu berkembang kemana-mana, enggak boleh. Jadi gurumu itu selain salah itu ya ono kesalahan itu boten salah. Itu jenenge ngrasani. Cukup tindakan kesalahan yang di mata para pengikut itu diketahui secara keseluruhan. Jadi terus pun tinggi statusnya. Atau enten kiai, kalau ya pernah ditanya oleh salah satu jamaah, terus pun kiai ini ya terus susah juga jawabnya. Kebetulan kiai ini sudah banyak melanggar dan diketahui banyak pihak juga. Terus pun kiai ini, kalau betul mantul nih bicara yang di luar sepengetahuan saya, ya saya berbicara di seputar semua orang yang sudah tahu tentang kasus ini. Kalau semua orang yang sudah tahu tentang kasus ini, tentang kiai ini, ya niku saja yang harus dihindari dan itu salah. Berarti kiai ini lakoni kesalahan dosa jenenge tiyang mesti ada salah. Sing kesalahan ini kira yang mesti harus diingat-ingat bahwa itu tindakan salah. Supaya apa diingatkan agar jamaah itu tidak melakukan kesalahan ini. Kalau ini tidak dijelaskan bahayanya, itu dilakoni oleh kiai berarti tak apa-apa kan? Terus pernah dilakoni kiai berarti boleh. Wah, payah juga ini. Tetap harus dijelaskan dengan sebenar-benarnya. Kita harus ingat bahwa menungso itu panggonane salah, kiai juga menungso, ustadz juga menungso, siapapun orang alim juga menungso, kecuali malaikat. Malaikat kalau salah itu la yazidu wala yanqus, ora ono tambahan kesalahannya dan ora ono pengurangan kesalahannya. Sekali dia ditugaskan untuk mencabut nyawa, mulai awal sampai akhir tugasnya dia nyabut nyawa. Boten pindah-pindah, boten nyuwun jabatan baru. Nah, ini. Oh ternyata 15 tempat ini baru 3 tempat sudah nih. Jadi ternyata ada ruang nih. Ruang yang Kula panjenengan saya boleh apa? Bukan boleh ngudal aurat, tapi boleh menuturkan aurat dalam rangka memberikan bimbingan, dalam rangka memberikan nasihat. Ya ketika kalau dalam rangka menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang ulama sekalipun, kalau itu salah, dikedah diungkapkan salah. Sebab kalau itu tidak diungkapkan salah, khawatir bahwa kesalahan yang karena ini dilakukan oleh orang alim dianggap benar. Susah. Bimbingan yang dilakoni oleh ulama berarti gak apa-apa.
Yang salah tetap salah dan yang benar tetap benar. Siapa yang punya otoritas untuk mengatakan itu bahwa itu salah dan itu benar? Al-Quran, syariat Islam. Karena itu tetap meskipun itu dilakukan oleh orang yang alim, sundul langit yang paling alim sekalipun, tapi yang ketika yang dilakukan itu kesalahan, tetap terlihat bahwa yang salah akan tetap salah sekalipun dilakukan oleh seorang ulama. Tetapi niku 1001 masa iya mawon, tapi 1001 jarang dilakukan. Tapi di wonten mawon yang namanya ya tentang TV-TV ini kata guru-guru ini tidak ada, tapi guru-guru ini ya sejauh mana kealimannya kita juga belum tahu. Ya, namanya alim kalau sudah tingkatannya waro, arif billah, alim billah ya apa ya kalau di sini ini sudah kecanduan mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang sempat melakoni kelemahan-kelemahan dan aib-aib itu. Yang masih melirik ke sana itu belum kecantol mahabbatuhu ilallah azza wa jalla. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji ini bermanfaat. Nanti ini sudah tipis, nanti kita ambil kitab yang lain. Itu berarti komik tulian hampir lulus ini, hampir lulus. Nanti kita pilih kitab. Kalau selesai kantor-kantor ya, tipis-tipis tentang cepat hatam. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan ibadah dan pengabdian kita secara total di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Takok dari tahu tapi apa? Takok. Oh dari nanti. Sabun. Oh dari nanti. Jadi itu dalam awana. Jadi Kamjawi. Jadi Kamjawi nawa. Dalam awana. Oh di sana. Terus is. Ini takok apa dari nanti? Takok itu lah barang coba. Oh saya di guna takok itu lah. Saya. Nawi kerja. Insyaallah. Insyaallah. Ya.